Selamat malam semua teman-teman, salam sejahtera ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada malam ini eh, merupakan malam edukasi yang kesekian kalinya, walaupun kita mulai baru dalam bulan ini, untuk mencerdaskan, berbagi, sharing masalah trading forex khususnya, juga CFD dan lain juga termasuk kripto juga nantinya, mindset dan banyak hal lagi akan kita bahas di sini. Tentu untuk membahas ini kita tidak memilih ya, apakah itu orang lama atau baru-baru, tidak memilih, tetapi kita inti dari ilmunya yang kita ambil, kita sharing yang manfaat bagi kita. Dan malam ini kita dihadiri seorang trader senior yang sudah puluhan tahun di dunia forex, di industri forex. Dia sudah orang dosen juga di salah satu universitas, seorang trader, seorang mentor atau edukator, juga seorang coding di EA, dan banyak hal lagi ya yang dijalani oleh Pak Jalal. Nama aslinya itu Muhammad ya, Insinyur Muhammad Jalal MSI. Jadi malam ini Pak Jalal akan memberikan berbanyak hal ya, berbagai hal sudut pandang masalah forex dengan judul rumput tetangga lebih hijau. Ya, bincang santai seputar mindset trading. Selama ini ya cara berpikir manusia itu selalu menganggap bahwa rumput tetangga itu selalu hijau. Sementara yang dekat kita itu jauh lebih baik dan lebih hijau. Nah, ini sebenarnya mengundang teka-teki bagi kita semua, apa sih maksud dari Pak Jalal ini? Untuk itu, kita sambut Pak Jalal dan kami dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, kami berikan waktu kepada Pak Jalal untuk memperjelaskan semua itu, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kita akan terjawab malam ini. Terima kasih, silakan Pak Jalal, waktunya saya berikan kepada Pak Jalal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah Pak Sabta FX ya, memberikan waktu kepada saya untuk sharing ya, sharing mengenai trading. Kemudian saya juga menyampaikan ke teman-teman di grup ini, ya saya tampil di sini bukan berarti saya lebih daripada teman-teman semua. Kebetulan saya dipercayakan untuk sharing-sharing saja ya, seperti itu. Karena di dunia trading itu nggak ada sih yang hebat. Yang hebat itu adalah market, seperti itu. Jadi seperti Pak Sabta tadi ya, SL-nya sama, mau dia senior, mau apa, tetap sama. Kalau kena SL ya SL gitu. Jadi itu yang pertama saya ingin sampaikan. Jadi saya ulangi lagi, kehadiran saya di forum Pak Sabta ini tentu saya sangat memberi apresiasi yang besar karena di sini ada edukasi yang kita bisa sharing bersama tentunya. Dengan sharing kita banyak yang kita bisa dapatkan tentunya seperti itu. Dan tentu yang memberikan sharing, saya ulangi lagi, belum tentu lebih baik dari teman-teman yang ada di forum ini. Kebetulan aja mungkin lebih lama ya, lebih lama belum tentu lebih hebat seperti itu. Ya, saya mengenal industri ini di tahun 2005 ya sebenarnya. Awal mengenal dunia trading itu sekitar tahun 2005, awal-awal seperti itu. Kemudian baru betul-betul bergerak di 2006-2007 seperti itu. Ya layaknya sebagai seorang pemula di awal-awal karir kita itu jatuh bangunnya luar biasa. Dan memang membutuhkan biaya yang cukup besar lah menurut saya. MC-nya nggak tanggung-tanggung ya. Karena dulu nggak ada namanya lot 0,01 ya. Itu lot paling kecil itu 1 lot. Jadi memang agak apa ya, pengalaman-pengalaman seperti itu membuat kita lebih banyak menghargai bahwa pada saat trading itu kan harus ada hitung-hitungan seperti itu. Nggak ada istilah kita mau back kembali ya, nggak ada ya, kalau udah habis habis saja.
Seperti itu ya. Baiklah, saya masuk ke judulnya ya, rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini judul sebenarnya seperti Pak Sapta katakan tadi, ini sudah sering kita dengar ya. Mau dibawa kemana konsepnya ini akan selalu menjadi tanda tanya dan perbincangan yang menarik untuk kita bahas. Terkait dengan trading tentunya, ya, saya mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan kemampuan kita sendiri. Nah, ini adalah satu quote yang menurut saya perlu kita amini dulu bersama di awal. Kenapa? Karena terkadang kita terlalu meremehkan kemampuan yang ada di diri kita ya. Padahal setiap individu itu memiliki kemampuan. Sisa bagaimana mengolah apa yang kita miliki itu menjadi sebuah atau sesuatu yang bisa membuat kita atau mendrive kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kita masuk ya. Trading forex itu menggunakan pendekatan. Sebenarnya ada dua. Mau pendekatan teknikal, fundamental, atau gabungan antara keduanya. Nah, di sini sebenarnya yang banyak kita selalu dengar ya. Ya, orang bilang warga 62 itu sering sekali berdebat ya terkait dengan oh ini teknikal lebih bagus ya. Fundamental lebih bagus. Apapun ya, apapun teknik Anda atau apapun apa yang kita gunakan, tidak ada masalah sebenarnya. Karena semua itu adalah pendekatan. Pendekatan. Ibarat kata kalau 3 orang cowok mendekati seorang gadis, tentu pendekatannya kan berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada yang pendekatannya lebih matre misalnya begitu, membawakan mobil apa. Atau ada yang biasa-biasa saja gitu. Ya menurut saya itu ya sah-sah saja gitu. Jadi tidak ada pendekatan atau teknikal yang murni bisa menghasilkan 100% ya. Nggak ada. Karena ujung-ujungnya juga adalah manajemen risiko ya di dalamnya di situ. Jadi berhentilah untuk memperdebatkan teknik ya. Jadi kalau ada yang masih memperdebatkan teknik ini lebih bagus, lebih baik. Nah, itu perlu juga kita pikirkan ya atau kita perlu telaah lagi. Karena pendekatan itu menurut saya ada dua hal yang harus dia lewati ya. Kalau kita analogikan itu kita berkendara di jalan tol, kemudian mungkin kita akan menemui juga jalan rusak gitu. Nah, pada saat kita menemui jalan tolnya, misalnya strategi kita itu selalu match dengan analisa kita selalu bagus ya, profit, disitulah biasanya muncul euforia bahwa teknik saya ini udah bagus banget gitu. Nah, kita harus pahami bahwa market itu sangat dinamis gitu. Dia akan bergerak tidak ditahu seperti apa. Satu minggu ini mungkin trending, besok 1 minggu setengah bulan dia sideways seperti itu. Jadi pada saat mulai dia masuk di zona yang tidak bagus, mulailah dia akan mencari-cari lagi teknik apa nih yang bagus gitu. Nah ini tentu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu dan akan menghambat dalam perjalanan karir kita sebagai seorang trader. Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwa setiap pendekatan itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi kita tidak akan sampai pada satu bahasan bahwa oh teknik saya ini sangat presisi sekali gitu. Nggak ada seperti itu. Ya. Nggak ada teknik yang bisa sempurna ya. Karena market itu sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Mungkin ada yang pernah lihat ya salah satu strategi yang bertahan selama hampir 10 tahun ya di MQ5 itu tumbang ya di sebelum Brexit kemarin ya kalau tidak salah.
itu followernya hampir jutaan ya. MC juga gitu. Artinya apa? Kalau kita berkaca kepada persoalan-persoalan atau apa yang kita temui, itu tentu sangat membuat kita jadi berpikir ya. Mungkin bagi yang baru mengenal bisnis ini, ya kita harus selalu memberikan informasi yang berimbang. Ada profit, tentu ada kerugian. Nah, di sini kalau menurut saya yang harus lebih banyak itu proses kerugian atau kerugian yang harus kita bahasakan lebih banyak lagi seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berpikir lebih banyak kepada risiko, berarti kita akan banyak memikirkan plan A sampai plan Z-nya seperti itu. Nah, dengan adanya plan A, plan B itu kita tidak akan kehabisan akal untuk menyiasati market. Karena market sebenarnya ya, kalau kita ibaratkan itu bapak-bapak, ibu-ibu memegang belut ya. Belut itu kalau kita mau remas itu nggak bisa, dia akan lewat saja seperti itu. Jadi ya bahasa kasarnya itu atau analogi itu tadi bahwa kalau market kita bisa ya nggak usah lah sampai berapa persen, ya berapa persen, 2-3% itu udah menurut saya sudah cukup ya. Wah ini Pak kok sedikit banget Pak, 3% gitu loh. Saya juga pernah di awal karir saya 2005 itu ya namanya pemula itu kita nggak ada hitung-hitungan Pak. Saya masih ingat ya, trading pertama saya itu tanpa stop loss di broker lokal Pak. Saya profit 20 juta ya, tapi tanpa stop loss, tanpa TP. Jadi saya itu betul-betul semacam euforianya cuma 3 hari. Profitnya 20 juta, besoknya floatingnya sudah ratusan juta gitu. Jadi ini adalah sebuah euforia yang semu seperti itu. Jadi yang sudah biasa ugal-ugalan pasti paham ini. Ugal-ugalan dalam trading itu kan ada sejarah yang kita sudah torehkan tapi bukan sejarah yang patut kita banggakan seperti itu. Dan tentu kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita pernah lewati dan terus memperbaiki kondisi atau strategi trading kita. Saya tidak terlalu banyak membahas teknik A, teknik B ya, karena kan sudah banyak kita itu dibahas ya. Itu juga nanti kita akan bahas bahwa dengan banyaknya teknik tadi, sebenarnya juga kalau kita mau ini ya trader pemula akan berdarah-darah juga kepalanya itu. Terlalu banyak yang mau dikonsumsi ya, dianalisis ya. Makanya nanti over analisis jadinya. Terlalu banyak yang harus dipikirkan, harus konfirmasi apa, konfirmasi ini gitu. Nah, pada saat ketemu dengan jalan rusaknya tadi yang saya katakan tadi, strategi itu nggak bisa cocok ya. Ini kok nggak seperti kemarin ya, selalu presisi gitu. Nah itu tadi market lah seperti itu. Jadi ada masa-masa memang yang strategi kita itu match dengan kondisi market. Tapi ada juga kalanya kondisi itu tidak bisa gitu loh. Gimana? Memang nggak cocok gitu loh. Strategi apapun masuk nggak bisa gitu loh. Ya, bisa dikatakan market chaos ya. Nggak bisa unpredictable. Nggak bisa diprediksi seperti apa. Nah inilah yang biasanya menyulut orang untuk mencari ya. Menjadi pencari strategi abadi gitu loh. Nggak ada habisnya gitu. Kita tidak akan pernah puas kalau mencari dan mencari. Gitu. Saya pastikan seperti itu. Karena di sana itu kan, di luar sana itu kan, teknik itu terlalu banyak, jutaan. Ya, dengan nama yang berbeda-beda tentunya. Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya juga ya support dan resisten juga. Ya ilmu tertuanya ya seperti itu. Pengembangan-pengembangan yang ada dengan menggunakan analisis, menggunakan indikator, pasti akan seperti itu. Jadi kalau kita selalu bertualang, jadi ibarat kata ya, kita menapaki tangga,
yang tadinya kita sudah masuk di level apa ya, tangga 1, 2, terus melihat lagi strategi lain, berpindah lagi. Jadi kita nggak pernah sampai di tangga yang terakhir, karena itu tadi, kita selalu tergoda ya. Makanya tadi terkait dengan judulnya itulah tadi, rumput tetangga jauh lebih hijau. Kenapa? Karena kita tidak terlalu memandang rendah kita punya kemampuan seperti itu. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita sudah memiliki strategi trading dan kita sudah uji, ya, dan pada saat kondisi tertentu misalnya di market strategi itu tidak bisa mumpuni lagi, bukan berarti strateginya yang tidak bisa. Strategi kita yang harus beradaptasi dengan market. Iya, mungkin ada perubahan di timing, itulah yang dimaksud dengan revisi strategi trading ya. Kita revisi lagi, bukan menggantinya dengan yang baru karena risetnya akan lebih lama lagi, Bapak Ibu. Ya, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk familiar dengan sebuah sistem trading gitu. Berapa lama kira-kira kita baru mau nyelami dia, mencoba mengutak-atik itu gimana sih kalau kayak gini, gimana sih kalau kayak gini. Ya, biasanya itu euforianya muncul kalau ya jika kondisi kebetulan ya, koinsiden ya, antara strategi dengan market itu cocok gitu. Inilah yang membuat kita jadi overconfident ya. Betul-betul kita percaya diri. Wah ini udah saya temukanlah formula yang paling gitu. Nah, giliran ketemu dengan market yang unpredictable, strategi trading apapun masuk pasti akan kocar-kacir seperti itu ya. Ya kalau yang punya stop loss kan tentu hanya kerugiannya dibatasi. Yang tidak punya strategi seperti itu ya, tentu akan berakhir dengan MC. Walaupun stop loss itu kan menurut saya masih secara konvensional ya. Banyak cara untuk mengelola risiko tidak hanya dengan stop loss. Ya, saya pribadi bukan pengguna stop loss, tapi ada strategi yang kita pakai untuk mengeliminir stop loss itu. Sedikit saya bahas kenapa saya tidak menggunakan stop loss, karena apa ya, psikologi manusia itu Pak, nggak ada yang mau rugi, semua mau untung gitu. Saya kasih contoh lagi nih. Anggaplah bapak-bapak ibu ini entry pertama. Di sini saya tidak mengatakan Anda tidak boleh menggunakan stop loss ya. Ini analisa ya. Ini perumpamaan seperti ini. Misalnya bapak ibu ini mengambil posisi pertama dengan mengambil stop loss dengan TP 1/2 misalnya, risk rasionya ya, seperti itu. Entry pertama SL kena gitu. Ini mungkin masih agak entry pertama kena SL itu masih oke lah. Jika SL kedua kena, itu udah mulai ini iya atau tidak ya. Apalagi kalau sudah 3 kali gitu. Nah, karena psikologi manusia itu tidak ingin rugi, Bapak Ibu. Biasanya kalau udah rugi, udah membabi buta itu ya. Biasanya ya kamikaze gitu. Saya harus hajarin habis. Dan itulah awalnya kehancuran dalam karir kita dalam dunia trading. Jadi banyak cara ya. Kita harus membatasi risiko kita dalam setiap trading seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Jadi tadi kita tidak perlu berdebat ya. Ya kebiasaan kita di warga 62 itu kan semua ingin diperdebatkan ya. Oh inilah itulah ya. Ribut untuk sesuatu yang menurut saya tidak terlalu penting ya. Ngapain kita ribut sesama trader? Trader harusnya lebih banyak saling membantu karena di sini nggak ada. Musuh kita adalah market itu sendiri ya. Bagaimana memikirkan atau bagaimana mengakali market seperti itu. Jadi setiap pendekatan ini itu akan diuji oleh market itu sendiri. Apakah bisa bertahan atau tidak? Jadi mau pendekatan apapun kita berikan ke market ya sah-sah saja sih.
nggak ada masalah. Jadi biar market yang akan mengujinya apakah dia bisa survive atau tidak. Seperti itu. Nah, tak kala kita menghadapi situasi seperti itu, strategi kita tidak bisa affordable pada setiap kondisi market. Disitulah kita perlu merevisi strategi kita. Ya, bukan mengganti ya. Itu tadi saya ulangi, bukan mengganti, merevisi. Kenapa? Kalau kita mengganti itu butuh waktu lagi ya. Step-step kita ya, kita ibaratkan tadi saya katakan bahwa kita melakukan step awal. Di awal kita meramu strategi itu butuh juga beberapa lama tentunya kita uji ya. Kalau yang biasanya menggunakan EA, menggunakan tester lah untuk menguji itu, ya. Kemudian menguji di real time-nya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau kita terus melakukan hal yang ini ya, berpindah-pindah strategi trading itu agak berat ya. Ini pengalaman saya juga ya seperti itu. Saya di awal-awal karir saya juga lebih banyak seperti itu ya. Ini tidak profit, ganti lagi, ganti lagi. Kita akan menjadi ya para pencari sistem trading ya. Mirip kayak sinetron kali ya, seperti itu. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu punya strategi trading, Bapak harus review semua strategi itu. Kita lihat waktu-waktu kapan dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Disitulah kita banyak memberikan review-review kenapa seperti itu. Untuk bahan kita untuk menyiapkan strategi plan A, plan B, plan Z seperti itu. Bukan menggantinya ya dengan baru. Karena dengan mencari yang baru tadi, berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa waktu biaya yang dibutuhkan tentunya. Biaya saya maksud tadi ini kalau mencoba strategi baru yang baru Bapak Ibu dapatkan, kalau Bapak MC deposit lagi kan seperti itu. Yang ada adalah deposit tapi nggak ada withdrawal seperti itu. Jadi kalau ini yang kita lakukan ini agak berat sebenarnya. Dan ini menjadi tantangan kita sebagai seorang trader ya. Kita boleh banyak berdiskusi, tidak ada masalah. Cuma persoalannya berpindah-pindah strategi ini menurut saya ini akan menghambat kemajuan kita dalam trading. Kembangkanlah strategi kita seluas mungkin ya. Memungkinkan untuk kita buat kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk berubah. Dan inilah yang banyak kita temui di teman-teman ya. Di awal-awal memulai karir di dunia trading itu, kita lebih banyak mencari strategi, apalagi kalau orang sudah upload yang apa ya, yang hijau-hijau ya, profitnya sekian, cari lagi, Pak tolong strateginya dong, seperti itu. Nah, itu tadi, saya ulangi bahwa market itu ada dua kondisi yang harus dilewati, kondisi strategi kita sangat cocok dengan market, dan yang kedua, kondisi di mana market tidak mau menerima strategi kita. Mentah terus ya, artinya SL terus. Dan ini bisa membuat kita lebih frustasi lagi bagi para pemula, bahkan yang lama pun ya. Kita pun yang sudah lama masih juga terkadang menghadapi hal seperti itu. Jadi memang perlu mengatur timing juga ya. Kalau kondisi market yang tidak stabil, perlu mencari timing yang tepat untuk entry ya. Ya terserah pendekatannya kan, tadi kalau kita berbicara pendekatan saya tidak terlalu mau ke situ karena kan setiap orang punya pendekatan-pendekatan tentunya. Silakan screening dengan pendekatan kita sendiri ya. Kira-kira untuk setup entry kita itu di mana sih sebenarnya? Ya mau scalping, mau long term, ya mid term, tidak ada masalah menurut saya. Cuma kan harus disesuaikan juga kita ini mau dapat uangnya seperti apa, cepat, lama,
atau gimana seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Saya tidak mau terlalu banyak menggurui teman-teman karena memang ini hanya sharing saja sebenarnya ya. Kita hadir di sini hanya membagikan informasi-informasi yang kita lewati beberapa puluh tahun yang lalu ya. Pada saat kita memulai berkarir di dunia trading. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri, di sesama trading itu tidak perlu kita saling menghujat ya, karena strategi memang nggak ada yang hebat di dunia trading itu, karena trading ya itu menyangkut kondisi market dan kesiapan mental setiap orang yang melakukan trading itu sendiri. Walaupun memang jam terbang juga menentukan, tapi tidak selalu juga menentukan. Artinya ada pepatah tua-tua keladi ya tidak berlaku juga di sini. Artinya bisa saja dia lama tapi belum tentu dia banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita sudah lewati seperti itu. Jadi kita bisa berdiskusi mungkin. Saya kembalikan ke Pak Sapta. Teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, kita bisa berdiskusi Pak, seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa materi Pak Jalal, singkat tepat langsung ke poinnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Jangan lupa nanti ya habis sesi ini kita akan ada undian ya, undian giveaway dan NDB khususnya bagi teman-teman. NDB ini adalah deposit ya untuk teman yang bisa untuk trading. Nah, mungkin di sini ada nggak yang belum punya akun WealthTrade? Ya silakan di chat, silakan. Ya, ada nggak? Ada nggak akun baru di sini yang belum punya akun WealthTrade? Ya silakan. Kalau ada silakan di chat, kolom chat silakan. Ya, saya mau tanya dulu, ada nggak yang belum? Ya, yang belum punya WealthTrade itu bakal dapat hadiah kalau harusnya gitu ya. Ayo silakan. Ya, di sini bebas, nggak ada masalah apa dari mana gitu. Yang penting kita semua saya belum, Rokib belum, oke luar biasa. Dulu punya, sekarang udah nggak aktif, oke. Siapa belum pernah? Martinus, Pak Martinus belum ada, oke. Ini banyaknya yang belum ada nih. Oke. Sebelum kuis silakan diregister ya, nanti linknya ada ya. Mudah-mudahan yang belum pernah register sama sekali, oke, silakan. Silakan langsung saja nanti ya dari pihak WealthTrade tangani yang belum punya akun ya, kasih link atau apa gitu nanti something ya. Oke, baik Pak Jalal, sebelumnya mohon maaf tadi ada iklan sebentar, bukan iklan sebenarnya, cuma menegaskan yang belum punya akun WealthTrade silakan register langsung CS-nya atau apa gitu ya. Dari semua materi Pak Jalal ini sangat luar biasa, sangat baik sekali. Karena rumput tetangga selalu hijau itu membuat kita ini tidak konsisten juga. Kita sudah punya teknik membuat kita tidak konsisten gitu. Nah, intinya di sini kita menangkap banyak poin yang disampaikan oleh Pak Jalal, Pak Maulana Trader. Mungkin ada teman-teman, silakan kalau ada mau tanya silakan melalui chat, kita akan diskusikan gitu loh. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan di chat grup ya, silakan. Kita tunggu pertanyaannya. Silakan. Ada pertanyaan tentang ini. Di situ dibutuhkan perbaikan strategi, bukan cari strategi baru. Nah, ini luar biasa sekali. Tadi awal sudah sampaikan, mungkin teman-teman semua belum gabung, kita punya perahu. Perahu kita tumpangi untuk menyeberang ke pulau yang sana. Di dalam perjalanan, perahu itu adalah ibarat strategi yang kita miliki. Hak kekayaan intelektual yang kita buat gitu ya, kita miliki.
ketika dalam perjalanan, nah dalam perjalanan ternyata itu bocor gitu loh. Jangan perahunya di tengah jalan, kalau lu ganti lagi perahu, lu tenggelam di dasar lautan. Mestinya lu cari ilmu baru bagaimana menambalkan perahu yang bocor tadi, ditambal gitu. Nah, itu caranya yang lebih baik, efektif. Yang penting tujuan kita ke pulau itu sampai. Kenyataan yang ada di sekarang ini peralatan dari Indonesia, begitu udah los sekali aja ganti teknik. Betul nggak Pak Jalal? Betul Pak, betul, betul. Betul gitu kan. Nah, Ya. oke. Ini ada pertanyaan kayaknya Pak. Oke, nah ini ada pertanyaan Pak Jalal. Silakan Oke. Pak dijawab. Strategi pribadi Pak Jalal Oh iya. apa Pak? Bisa di-share? Kita Ini buat evaluasi. Pak Krida atau ya Pak Krida Laksana ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau saat ini saya lebih banyak kepada otomatis Pak ya. Dari beberapa belas tahun yang lalu lebih banyak manual, tapi seiring dengan umur ya, artinya setelah masuk kepala 5 ini lebih, itu udah saya nggak kuat lagi begadang sebenarnya, nggak seperti yang lalu-lalu ya. Monitor aja hampir mirip sama Pak Saptaju, saya nggak sanggup berdiri berlama-lama di depan monitor ya, udah pusing saya, sakit kepala saya. Jadi saya lebih banyak strategi saya sekarang itu menggunakan EA. Dia tipikalnya adalah pending order ya. Jadi kalau misalnya di sesi-sesi Eropa dia melakukan pending ya Pak ya. Pending atas bawah, jadi dia ada semacam trap ya. Artinya dia buy stop, sell stop gitu. Nah, setelah itu dia akan mengambil kecenderungan sesuai dengan market yang bergerak seperti itu. Kemudian saya batasi tingkat risikonya Pak di situ ya. Jadi ada batasan risiko yang saya berikan sesuai dengan modal yang kita peroleh. Jadi kalau untuk strategi sekarang itu saya lebih banyak menggunakan EA seperti itu Pak ya, untuk Pak Krida. Kemudian ya kalau strategi terbaik menurut saya kan sama setiap orang Pak. Saya tidak menilai bahwa strategi saya terbaik. Menurut saya itu bisa sampai hari ini sejak beberapa tahun sudah tidak pernah MC sih Pak ya. Artinya nggak pernah ada kata MC lagi sebenarnya karena kita pertama risiko kita batasi Pak, itu satu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pandai-pandai mencari timing ya Pak. Itu tadi saya bilang tadi. Dalam kondisi market yang unpredictable, ya kita harus pandai mencari timing entry-nya. Makanya saya pakai strategi EA itu ya dengan menggunakan ya sistem trap istilahnya Pak ya. Jadi di market Eropa ya, menjelang market Eropa buka itu mereka sudah mulai melakukan pending atas bawah seperti itu. Jika salah satu terpicu, yang lain akan terhapus dan dia akan melakukan pekerjaannya sendiri seperti itu. Seperti itu Pak Aan ya. Oh ya, kriteria apa untuk Pak Aan sendiri? Merevisi sebuah strategi itu Pak, misalnya begini, saya sudah katakan tadi, dalam perjalanan 1 tahun ini pasti kita bisa tahu bahwa di bulan-bulan berapa market itu tidak bisa diprediksi gitu loh Pak. Nah, yang perlu kita revisi sebenarnya kalau dalam market yang unpredictable, timing Pak, timing entry, karena biasanya market yang unpredictable tadi itu pertama dia lebih banyak panjang sideways-nya misalnya ya. Jadi kalau misalnya mata uang tertentu tidak bisa mencapai kriteria yang kita berikan, karena masalahnya begini, kita sudah membuat kriteria entry tapi kadang dilanggar gitu. Saya juga mengalami itu. Ya, artinya begini, kita ada banyak tekanan di awal memulai menjalankan strategi yang kita punya. Makanya saya mencoba untuk mengotomatiskan, Pak. Kenapa? Karena dengan otomatis saya tidak akan ada kendala untuk entry itu tadi. Selama kriterianya terpenuhi pasti akan masuk seperti itu. Nggak ada istilah ntar dulu atau profit sudah tercapai, ntar dulu ditahan dulu lah seperti itu. Kemudian Pak Imam ya, terima kasih Pak Aan ya. Untuk Pak Imam, ini terkadang kita suka down kalau sudah kena MC, gimana caranya melakukan perbaikan strategi? Oke Pak, jadi MC itu kan memang kalau dalam dunia trading katanya sih ya dua sisi mata uang gitu lah. Profit dengan MC itu dua hal yang beriringan menurut sebagian orang.
Nah, tapi kan kalau kita sudah belajar, kita sudah MC, Pak, yang pertama kali itu jadikan pelajaran berharga, Pak. Dan biasanya yang membuat orang MC itu, Pak, karena balas dendam sih, ya kan? Itu yang paling banyak sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah kena banyak, misalnya tadinya SL-nya, atau kita menggunakan strategi A misalnya, setelah buyar semua strategi itu, pokoknya hajar terus sampai MC lah seperti itu. Dan inilah yang paling banyak terjadi dan menjadi siklus ya, lingkaran setan, dan terus berulang gitu, terus berulang. Saran saya Pak yang masih sering MC misalnya seperti itu, mungkin jangan trading sendiri Bapak Ibu ya. Sebaiknya kita ada teman-teman atau grup-grup yang kita pakai sebagai tempat kita untuk sharing ya. Karena kalau kita sendiri, kalau yang misalnya psikologi kita belum terlalu bagus ya dalam trading, misalnya apalagi kalau sudah MC ya, itu tentu sangat berimbas. Nah, tentu makanya kalau menurut saya, hemat saya, ini kan ada grup-grup yang dibuat oleh teman-teman senior-senior trader ya. Silakan ikut untuk mengambil manfaatnya di situ. Pertama, kita juga ada apa ya, semacam benchmark ya, pembanding daripada strategi, atau misalnya gini, grup mengatakan, buy nih, pair apa misalnya, pair A, pair B sebenarnya. Kita bisa menjadi mengukur, wah, center dulu deh, saya kriteria saya belum, udah cocok sih mau buy, cuma kan kayak gitu. Karena biasanya orang, jangan lupa ya, dalam satu ruangan ya, yang berdekatan orang trading, itu bisa berbeda Pak. Ada yang bilang buy, ada yang bilang sell. Nah itulah uniknya trading Pak. Ya, jadi yang perlu dievaluasi sebenarnya kalau menurut saya strategi ya, timing. Di timing kita itu, kalau sering dalam kondisi yang tidak unpredictable market, sebaiknya kita perbaiki di timing, Pak. Ya, jangan dipaksakan untuk masuk dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti itu ya Pak Imam ya. Kemudian Pak Nopan. Nah, kalau berbicara risiko tergantung dari nominal deposit kita. Kita berbicara presentasi saja, Pak. Jadi setiap orang punya toleransi risiko yang berbeda-beda. Saya tidak bisa tentukan 3%, 4%. Tentukan setiap karakter orang beda-beda, Pak. Mungkin ada yang agresif, ada yang moderat. Tentu kan berbeda tingkat risikonya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita minimnya berapa? Anggaplah misalnya depositnya 100 juta. Berapa persen sih? 5%? Kita mau toleransi, artinya gini, cara mengukur kita dalam tingkat risiko itu yang mana kita bisa ini, di angka berapa kita nyaman. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu punya deposit 100 juta, floating 10 juta udah mulai gelisah, berarti itu level toleransi Bapak. Harus di bawah itu, jangan di situ. Biasanya kalau orang floating itu ya, makan pun tidak bisa, ke kamar mandi pun tidak gitu. Tidur pun tidak bisa gitu. Saya juga heran itu ya. Itu juga saya alami dulu, Pak. Jadi kalau ukuran saya sekarang itu gini, Pak. Kalau ada orang trading ya, ada posisi dia floating, enak tidur, enak makan, itu yang bagus, Pak. Berarti dia sudah paham trading itu seperti apa. Kalau ada posisi dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, lah. Kalau gitu, Pak, gimana ya? Berarti kita ini sudah gagal 4 kali, udah nggak profit, nungguin floating pula, nggak bisa tidur lah. Gimana sih? Ya kayak gitu. Jadi kalau menyangkut risiko Pak Nopan, itu sangat relatif ya, tergantung dari tingkat deposit kita gitu dan seberapa nyaman kita melihat. Terima kasih Pak An, sama-sama. Kalau dengan EA ya kan pertanyaan ini kan ya subjektif juga Pak ya. Tidak semua sebenarnya, tapi secara teori Bapak Ibu, saya kasih gambaran begini ya. Apakah EA sudah bisa menggantikan psikologi trader? Artinya dengan strategi rule berapa ideal presentasi profit dari EA. Jadi begini. Jadi EA memang tidak bisa menggantikan, tapi setidaknya gini loh Pak. Misalnya gini, terkadang kita kalau trader itu kan misalnya gini, kita sudah ada target misalnya, kita tidak pakai TP misalnya, kita lagi mengambil kesempatan untuk membeli misalnya di pair emas. Bergerak terus ya dari profit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kita antar deh nanti di angka 10 juta, baru turun mau ditutup.
kenapa saya tidak ambil tadi? Nah, itu tadi. Kalau kita menggunakan EA itu nggak ada. Kalau kita tetapkan 1 juta atau $50 itu udah tutup aja di situ. Mau dia trending sampai berapa ratus pip ke atas nggak ada masalah. EA seperti itu, Pak. Dan bisa saya katakan dia pasti bisa menggantikan, tapi tidak secara keseluruhan. Jadi tentukan EA juga kan ada plus minusnya, tergantung dari cara kita mengatur dan mengelola EA itu sendiri, ya kan? Jadi EA juga bukan barang yang bersifat kayak dewa yang menghasilkan sesuatu. Dia juga perlu dikontrol, Bapak Ibu ya. Kita perlu ada strategi juga di situ dalam melakukan riset. Oh gini kalau di setting gimana sih? Oh gini seperti itu, Pak. Jadi kalau berapa ideal presentasi itu presentasi juga menurut saya, ini terkadang kita kan di Indonesia itu paling senang menanyakan presentasi. Berapa presentasi profit, Pak? Jadi kalau ada orang yang calon pembeli saya kan chat ke saya misalnya, Pak ini berapa persen gitu loh. Kita harus pahami bahwa di trading itu kita nggak boleh fixed income, Pak. Harus fluktuatif income. Kenapa? Karena market tidak bisa kita prediksi gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menetapkan sekian persen, ya berarti dia Tuhan dong. Ya, berarti belum tahu trading itu nggak bisa kita tentukan. Biar market yang menentukan seperti itu. Jadi menurut saya profit itu kita biarkan dia fluktuatif income, Pak. Berapa yang diberikan dan berapa manajemen risiko yang kita mampu kita kelola dalam perjalanan kita menuju yang kita cita-citakan tentunya. Seperti itu Pak Beni ya. Kemudian terima kasih juga Pak An ya. Kemudian oh iya, saya memang Pak terus terang ya, bukan saya menganjurkan teman-teman untuk tidak menggunakan ESG karena kan berbeda strategi tadi. Jadi manajemen risiko itu tidak terbatas pada stop loss Pak ya, jangan salah. Jadi bukan hanya stop loss. Model saya terus terang kalau saya di robot yang saya pakai itu Pak ya, yang saya gunakan, kalau misalnya saya kasih batasan risiko 5 juta ya, $500 Pak, jika itu tercapai, dia hedging Pak. Hedging ya, strategi hedging. Artinya jika dia hedging, saya masih ada chance untuk merubah itu ya. Saya bisa lepas nanti di support kah atau di resisten. Nah, memang sedikit lebih memakan waktu, tapi di trading prinsip saya gini Pak. Lebih baik saya menunggu lama daripada saya tidak MC. Daripada saya MC kan seperti itu. Itu prinsip. Kan tentu setiap orang bisa berbeda-beda pendapatnya, tapi itu pendapat saya pribadi. Jadi saya ulangi, saya tidak menggunakan SL ya. Tentu kalau orang, wah ini berisiko sekali gitu. Saya ada formula sendiri, makanya jangan terlalu sempit mengartikan manajemen risiko Pak ya, bukan hanya stop loss. Karena menurut saya pribadi, kalau stop loss itu saya katakan tadi di awal bahwa psikologi orang itu nggak ada yang mau rugi Pak, nggak ada. Semua manusia itu mau untung. Dan itulah yang membuat kita jadi resah, gundah gulana, berkeringat pada saat SL kita tersentuh gitu. Nah, itu dia Pak ya, Pak Rokib ya. Terima kasih Pak Imam juga sama-sama Pak. Pak Jamie, betul Pak ya. Oke. Ya, itu aja barangkali Pak kalau ada yang ini apa gatal tangan pas floating biru tapi pakai TP jadi bingung. Oke Pak. Yang bikin gatal tangan pas floating biru tapi nggak pakai TP jadi bingung cut profitnya di mana. Iya Pak, seperti itu. Jadi ini kan bukan cuma permasalahan Bapak, hampir semua trader mengalami hal seperti ini ya, baik yang lama, yang baru. Saya terus terang sekarang ini ya lebih banyak menggunakan otomatis Pak sebenarnya karena itu tadi seiring dengan usia saya nggak terlalu dulu Pak, biasa nggak tidur juga awal-awal berkarir sini 2010, 2008 itu ya, tapi seiring dengan waktu kita nggak bisa. Kalau masih muda oke lah, masih kuat begadang Pak. Tapi yang saran saya gini loh, kita begadang yang ditongkrongin floating Pak. Itu menurut saya hal yang perlu dirubah gitu loh. Jadi saya ulangi tadi bahwa ukuran saya itu karena seorang trader yang sudah memahami esensi trading itu ada floating Pak, tapi enak tidur.
enak makan, nggak ada masalah gitu. Karena risiko kita sudah letakkan di angka-angka yang kita sudah toleransi dari awal. Nah, toleransi tadi saya ulangi, yang mana paling Bapak Ibu nyaman di angka berapa? Misalnya kalau udah floating 20 juta itu wah nggak bisa tidur berbulan-bulan gitu misalnya, ya kan harus di bawah itu Pak. Jadi belajarlah mencari level toleransi resiko yang menurut saya Bapak nyaman gitu. Mungkin Bapak Ibu biasa merasakan gitu loh. Pas ada floating ada teman datang kita ngobrolnya itu gimana ya? Nggak nyambung lah istilahnya. Temannya ngobrol apa, kita jawabnya apa karena pikiran kita udah fokusnya ke trading gitu loh. Wah ini lagi floating, ada tamu lagi kan seperti itu. Bicara mengenai apa jalan saja yang cukup baik. Jadi kalau drawdown sebenarnya kan itu memang salah satu ukuran Pak ya. Tentu juga kan drawdown sangat terkait dengan deposit Pak. Kan banyak yang biasanya gini, ada yang mengatakan melihat sebuah EA ya dengan strategi A misalnya, dia lihat drawdown-nya gitu, besar atau kecil. Kalau misalnya drawdown-nya besar, kita cek dulu depositnya berapa depositnya Pak. Nah, drawdown bisa diturunkan dengan menaikkan deposit Pak. Jadi itu barang kan dua yang saling berbanding lurus istilahnya gitu. Nah, jadi kalau berbicara drawdown, kalau EA saya itu kan dia bersifat apa ya? Martil yang bersahabat ya. Martin averaging juga ya seperti itu, tapi lotnya enggak, dia tidak perkalian dua. Bisa saja perkalian awalnya misalnya 0,01, lot berikutnya masih 0,01 gitu. Enggak langsung kali 2 kali 3 gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau drawdown tadi Pak sangat terkait dengan deposit kita. Jadi ya memang secara teori ya kalau kita backtesting ya DD itu kan menjadi ukuran. Tapi kalau yang biasa ngulik-ngulik apa ya tester itu sebenarnya drawdown bisa diakali dengan menaikkan deposit seperti itu. Mungkin begitu Pak. Ada lagi silakan yang ini. Oh iya Pak, benar-benar ya. Itu sifat sunatullahnya manusia Pak. Kalau lagi senang-senang pasti happy. Seperti dan itu yang perlu kita apa ya? Pelajari caranya gitu ya. Artinya tadi saya ulangi, jadi ukuran saya itu Pak, saya juga lama baru bisa nyaman dengan kondisi itu. Artinya gini, kalau ada floating, ada Bapak ada floating tapi tidurnya nyenyak kita nggak terganggu lah secara emosional Pak. Ngapain kita pikirkan apakah dengan kita berpikir sementara floating itu bisa merupakan tidak kan Pak. Itu kan kadang saya berpikir tuh lucu juga kita dulu ya. Saya pribadi maksud saya Pak ya. Kita udah nongkrongin sudah tidak tidur, floatingnya udah ratusan juta tapi kita sudah tidak makan. Coba Pak, udah rugi, enggak tidur gitu. Nggak ada yang jadi Pak. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, saya hanya sharing ini pengalaman saya Pak juga. Makanya saya bilang, ukuran saya itu mengatakan begini, bahwa kalau kita sudah mulai memahami semua itu, Bapak-Bapak Ibu sudah bisa tidur, makan dengan nyenyak, jika ada floating, berarti menurut saya itu udah mantap Pak. Itu mantap menurut saya. Ya, karena kalau masih gelisah berarti masih something wrong itu Pak. Berarti kita belum paham Pak, di trading itu ada risiko sebenarnya yang mengikat kita juga. Artinya berapa yang kita ingin dapatkan juga ada risiko yang harus kita jadikan sebagai apa ya, dua sisi yang selalu bersamaan Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Harus diingat juga seperti itu. Terima kasih juga Pak Jimmy. Oh iya Pak, dan itu wajar Pak, ya kan itu saya bilang tadi kan pendekatan itu banyak Pak. Counter trend, ya kan, follow the trend, macam-macam. Jadi kan counter trend ya bisa jadi cuan juga kalau searah, tapi kalau dia betul-betul tren besar, ya bablas juga Pak. Kalau tidak dibatasi dengan resiko ya Pak ya. Karena intinya tadi manajemen risiko di setiap orang itu akan berbeda-beda. Saya tidak akan menjelaskan ini karena mungkin teman-teman juga lebih banyak juga yang paham akan itu seperti itu. Saya tidak akan merubah mindset bapak-bapak mengenai
Tapi hanya menggambarkan bahwa bagaimana kita memantapkan diri pada saat menghadapi hal itu, Pak. Jadi ukurannya harus nyaman tidur. Kalau belum nyaman tidur, Pak, masih ada yang masih ada yang perlu dibenahi, Pak, di psikologi kita. Seperti itu. Karena satu, saya ulangi, begadang tapi yang kita tongkrongin plotting, Pak. Aduh, sayang. Seperti itu. Seperti itu, Pak, ya. Terima kasih. Ini banyak teman-teman. Ya tentu unek-unek bapak-bapak, ibu semua ini kan ya semua orang lewati ya sebagai seorang trader, tapi kan kita harus saling berbagi, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin masih ada, kalau ada masih ada silakan. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Yang belum bikin akun WeTrade silakan, ada linknya register. Karena kalian yang untuk 2 orang ya, untuk 2 orang yang baru register di WeTrade tentu akan dapat nanti hadiah NDB. Ya, masing-masing 100 US dollar. Ya, untuk 2 orang gitu ya. Informasi. Untuk yang baru buka akun hari ini itu akan mendapatkan 200 dolar ya, 100 dolar masing-masing bagi yang register hari ini. Ya, yang paling cepat ya. Nah, yang untuk udah punya akun jangan kecil hati, juga ada NDB-nya. Tenang saja, semuanya dapat bagian, cuma tidak semuanya ya yang beruntung pada malam ini. Dan juga ada hadiah souvenir yang menarik tentunya untuk teman-teman. Nanti kita undi gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, mantap Pak Jalal, terima kasih. Pak Jalal itu bukan orang baru, gitu. Orang lama, jadi banyak tahu. Gitu. Hanya lama-lama juga banyak tahu. Gitu. Cuman Pak Jalal memang tidak begitu aktif di media sosial ya. Karena sibuk lagi bangun istana yang sangat gede sekali sekarang, luar biasa. Semua hasil dari trading. Cuma dia nggak menyebutkan, cuma saya yang menyebutkan gitu kan. Maaf Pak Jalal. Oh ya, makasih. Kalau udah tua sih nggak mau nyebut-nyebut biasanya. Nah, gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, oke, bila dihubungkan apakah dijadikan signal juga? Silakan Pak. Ada pertanyaan nih? Oh iya, nanti ada beberapa kita di MQ5 memang Pak. Nanti di apa? Nanti japri saja kalau ada yang mau bertanya-tanya seperti itu Pak ya. Ya. Beberapa. Iya. Saya ini tamu di apa di rumahnya enggak Pak, nggak ada ya. tamu Pak. Kita tuan rumah sama Pak. Silakan Pak. Saya bebas-bebasnya Pak. Iya. Saya bebas-bebasnya, tapi beretika. Yang dilarang di sini, lu nggak punya otak, lu bego, itu dilarang banget Pak. Tidak, di warning gitu. Kata-katanya negatif dilarang. Karena itu sangat mensugesti orang lain. Oke, silakan Pak. Ya kalau ini Pak ini bertanya kalau sudah cocok ya kan semua teknik kan semuanya bisa dibuat Pak. Cuma kan apa itu lagi nanti terkendala apakah memang bisa dijadikan di MK apa di EA seperti itu Pak, seperti itu. Iya. Ada pertanyaan Pak Sabta ini. Kayaknya untuk Pak Sabta ini. Ya. Om, BB ya, barang bukti belum dibahas kan? Benar. Barang bukti nanti kita bikin materi sendiri karena itu banyak butuh penjelasan. Saya akan menjelaskan apa itu supply and demand, bagaimana mempelajari higher high, lower low gitu ya. Sama Pak Jimmy ya. Itu agak lengkap itu BB. Nanti kita bikin materi sendiri gitu. Seperti yang jelaskan saya tanya itu dulu. Minimal order 1 lot ya. Dan apakah pakai MDM Pak? Silakan Pak. Ada pertanyaan Pak? Saya tidak mengerti maksudnya Pak. Seperti apa? EA kayaknya nih Pak. Berhubungan EA kali ya? Atau apa? Ya, saya nggak tahu Pak An. Ini maksudnya Pak An. Tolong dijelaskan lebih detail lagi Pak. Mungkin untuk Pak Sabta mungkin ini Pak ya. Tolong Pak An. Maksudnya gimana Pak An? Biar kita
nggak salah ya, salah tafsir gitu. Iya Pak, maaf itu dulu 2005 kan memang order 1 lot ya Pak, gitu Pak. Oh iya, dulu saya di broker lokal Pak ya. Saya di Mitau dulu Pak ya, Mitau ya. Itu iya nggak ada kan kalau lokal itu kan nggak ada ini Pak, nggak ada lot yang paling kecil itu ya satu gitu. Kita main di emas pula gitu loh. Emas itu kan marginnya kan sudah $1.000 Pak. Pas klik pertama udah minusnya sudah 1.050.000 gitu loh. Iya dulu. Itu pun margin kita awal-awal kan 100 juta Pak, itu udah baru masuk satu lot udah pre-margin udah 8 ribuan gitu loh. Jadi baru kita mau profitnya sampai puluhan juta gitu. Ya wajar lah Pak. Kita baru diberitahu 2 hari sama marketing, 2 juta per hari udah gembira sekali kita. Oh iya ayo kita main. Nah dapatlah kita keuntungan pemula Pak. Saya ingat sekali tuh 20 juta itu 1 hari gitu. Saya langsung hitung kalau 20 juta kali 10 hari kan 200 juta kan. Nah, saya betul-betul 3 hari itu dapat hoki Pak. Setelah 3 hari sudah nggak bisa makan lagi Pak. Saya kebetulan 2000 ini 2005 ada warnet. Warnet saya tutup Pak. Nggak ada orang banyak ngetuk mau masuk. Saya nggak fokus lagi Pak. Kami plotting sampai 300 juta, 400 juta Pak. Itu beli nasi goreng Pak. Ada nasi goreng tapi nggak bisa dimakan Pak. Itu kayak hampa terasa hidup ini. Apa ya? Jadi ya itu tadi pengalaman berharga yang menjadi apa ya guru yang sangat berharga tentunya. Jadi buat teman-teman memang belajar dulu lah Pak sebelum menginvestasikan apa modal yang besar. Ya mulailah dengan modal-modal kecil dulu untuk memahami karakternya, membiasakan psikologinya seperti itu. Karena kalau di trading ini ya ini menurut saya tidak semua orang cocok, memang tidak semua orang cocok. Karena kalau yang tipikal agresif juga berbahaya juga, karena itu nanti dia akan mau balas dendam terus, Pak. Seperti itu. Tipenya dia akan kayak lagu ya, Pak ya. Betul, betul, Pak. Kayak lagu. Jadi memang agak berat, Pak. Jadi satu selalu yang saya ingatkan pada diri saya sendiri, trading ini adalah bisnis, Pak. Nah, kemudian trading ini adalah strategi, ya. Pendekatan-pendekatan. Jadi gunakanlah pendekatan yang seminimal mungkin resikonya, Pak, dan bisa diatur resikonya dan Bapak nyaman dengan resiko itu. Iya, Pak, sekarang udah ada sen, Pak. Jadi dulu, jadi setelah kita berpindah ke lokal ke internasional itu semua jadi apa ya? Kayak enak sekali dilihat floatingnya, Pak. Lama kan baru floating gede kan. Kalau emas itu kan baru lari berapa poin udah floatingnya sampai 50 juta, 60 juta kan. Waduh. Sampai merah-merah tuh, Pak. Margin call kan. Itu udah lama benar itu tuh kalau mengingat itu yang warna merah-merah kan sampai habis semua. Itu pengalaman berharga. Oh iya, Pak, benar. Bukan senam jantung lagi, Pak, ini. Benar Pak, setiap hari itu kan tekanannya itu kan biasanya kita itu kalau di awal saya ingat betul Pak, psikologi kita itu pertama kaki itu dingin separuh ke bawah, dingin separuh ke bawah ya, kemudian nggak bisa ke kamar mandi gitu, gimana ya? Maksudnya kamar mandi jadi gimana? Bawaannya mau natap Tolong Pak mic-nya jawab. Oke, lanjut Pak. Seperti itu Pak. Jadi teman-teman buat yang mungkin baru di bisnis ini kita harus lebih bijak Pak ya. Jadi jangan karena orang kita melihat upload biru-biru kita jadi apa ya gelap mata. Wah ini Forex juga tidak semudah yang orang bayangkan Pak. Tidak semudah orang bayangkan. Itu perlu saya jelaskan Pak. Di situ banyak hal yang harus kita lewati. Yang sudah punya duit harus ada keberanian gitu loh. Yang punya keberanian harus ada duit gitu loh. Nah setelah ada itu, pertama kita harus ada manajemen itu. Karena kalau tidak ada manajemen sama halnya kita berdagang Pak, ya rugi terus ya. Nggak ada gunanya kita buat lapak Pak kalau kayak gitu. Ya, jadi hentikan mencari strategi yang setiap hari ganti-ganti. Jangan Pak, kembangkan aja strateginya Pak. Bapak-bapak Ibu sebenarnya orang-orang hebat semua.
Kalau Bapak Ibu bisa kembangkan itu, belajar, kita melihat strategi orang bukan berarti meniru, Pak. Kita melihat, oh apa yang perlu disari dari situ. Tapi bukan mengganti strategi seperti itu. Gitu loh Pak Sabta. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ganti-ganti strategi itu ya gimana ya? Mulai hari ini pacar yang pertama, besok pacar kedua, ganti-ganti pacar, ganti-ganti istri itu nggak boleh. Kenapa? Itu yang negatif pasti hadir dalam diri kita gitu. Cuma ilmu banyak itu diharuskan. Ya. Ya, ilmu banyak itu untuk satu tujuan. Jangan semua ilmu banyak dipakai bersamaan gitu. Ujung-ujungnya pencak silat, orang berkelahi, ya silat apa? Udah selesai berkelahi baru ingat silat, itu karena kebanyakan ilmu biasanya. Ya, ada analoginya mungkin Pak. Gini loh. Ya. Kalau mungkin kita di kampung itu Pak, kalau ngejar ayam 10, ya misalnya dalam kandang ini bapak-bapak ibu ini disuruh nangkap ayam gitu, terus ada 10, bapak kejar serampangan gitu, nggak tahu yang mana mau diambil, nggak tahu, nggak dapat itu Pak. Coba target satu, coba kejar satu sampai dapat. Sama juga sih seperti itu. Jadi fokuskan pada satu ya, istilahnya stick to the plan ya Pak ya, jangan berubah. Ada apa ya, tulisan kemarin mengatakan gini. Ini saya kaitkan sedikit dari dunia pendidikan Pak ya. Jadi stigma dunia pendidikan kita tuh bergeser Pak ya. Ada 3 ya menurut kemarin dari petinggi di PBB ya. Yang pertama itu adalah learn to know. Belajar untuk tahu. Ini yang banyak kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang kedua, learn to do. Belajar untuk melakukan. Jadi setelah kita mengetahui ilmunya, kita praktekkan. Dan yang terakhir, learn to earn. Belajar untuk mendapatkan profit. Nah, dari 3 simpul tadi, kalau kita bisa ikat itu, saya yakin kita bisa dapat hal yang luar biasa. Jadi learn to earn, dari learn to do, dan learn to know. Jadi kita ini selama ini hanya belajar tahu saja. Oh, saya mau tahu ini, pindah lagi. Nah, setelah learn to know, setelah kita tahu, learn to do, belajar untuk melakukan. Setelah kita melakukan, yakin dan insya Allah kita akan ada learn to earn, belajar untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak Jaga. Saya ingin juga menambahkan ya, bagi teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Jadi begini, yang ada di luar sana itu berbicara untuk mempengaruhi orang lain dengan sudut pandangnya. Boleh nggak? Itu boleh-boleh sah-sah saja. Tapi yang harus dibentuk semuanya ada di kita semua trader gitu ya. Misalnya, katakanlah si A, kita harus pakai SL gini. Ya biasanya kecuali sinyal. Supaya kalian ikut sinyal gitu. Tapi trader kan sudah bikin survei kemarin, ya sinyal itu pada trader udah pada cerdas. Sinyal itu justru tidak memperpanjang umur kita dalam trading gitu. Ketika yang tukang sinyalnya itu mati, ya gimana? Siapa mau OP? Ya kan? Betul nggak Pak Jala? Betul Pak. Betul. Iya kan? Nah, kemudian ada juga temannya lain satu pihak di luar sana ya. Saya nggak umum sifatnya. Ada juga yang bilang, oh saya berhasil dengan harta sekian gitu. Ya itu ya boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Kalau itu marketing, iya silakan, bagus marketingnya. Di sini juga dibutuhkan cara teman-teman berpikir. Ini teman saya nih Pak. Kenapa? Teman-teman harus bisa membedakan. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama teman-teman harus bisa membedakan mana itu motivator, mana itu inspirator. Ya, setiap webinar Zoom ini saya sering jelaskan ini supaya teman-teman bisa cerdas untuk memilih. Teman-teman berhak belajar kemanapun, dan di sini kita bicara netral, tidak ada menyudutkan satu sama lain, kita netral banget. Kemudian mana itu motivator, mana inspirator, mana itu namanya edukator, teacher, guru gitu. Mana yang dikatakan coach, ya, di mana yang dikatakan mentor, dan di mana juga dikatakan master gitu. Yang kejadian yang ada, teman-teman itu yang SS-nya biru-biru itu udah master itu. Saya juga bingung tuh. Kadang orang manggil saya master, suhu, coach.
apa nama macam-macam deh. Nah, sekarang saya jelaskan kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman jelas butuhnya yang mana gitu. Ya, butuhnya mana gitu. Yang pertama itu mental. Oke. Yang pertama dulu motivator. Motivator apa? Motivator atau inspirator itu adalah orang yang mampu membuka cara pandang kita. Dari awalnya kita tuh diblok mental kita. Contoh, hari ini, weh teman-teman, saya punya cincin berlian nih, sekian karat. Ini dari mana? Hasil trading, saya beli gitu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, teman akan semangat. Oh, dia bisa, kenapa saya tidak? Blok mental akan terbuka di sana. Ini yang pertama yang harus teman ketahui gitu. Nah, itu sebagai kapasitas apa? Cuma sebagai kapasitas untuk membuka blok mental Anda. Apakah Anda bisa trading? Enggak. Nah, kalau orang yang bisa seperti itu, teman-teman bisa membuat teman-teman lebih buka untuk belajar, silakan belajar ke dia gitu. Yang kedua, ada seorang edukator. Edukator yang ngajar aja gitu. Ngajarnya teknik ini A, B, C, D gitu. Misalnya saya nih, anak SMP aja ya. Saya kasih cara nyampaikan begini, ya dia bisa ngajar. Ada hak nggak? Ada kepentingan dia? Anda harus profit dan sebagainya? Tidak. Dia cuma ngajar, lu silakan pakai aja. Sesuka hati lu gitu. Ya, misalnya saya bikin video, saya jual video. Ya, lu belajar aja di video. Itu kan sekelas namanya edukator, trainer. Oke? Nah, ya kalau saya misalnya mau jual sistem, jual indikator sebagainya, gitu kan. Saya kasih aja, lempar aja tanpa ada bimbingan. Itu namanya edukator. Nggak ada hak. Nggak ada sampai membuat Anda profit. Nah, yang berikutnya ada coach. Ya, apa namanya? Pak Jala, coaching apa? Apa ya? Saya sering keslet lidah saya ini. Kucing apa namanya? Cat apa? Coaching ya. Ya, coaching ya, lebih tepatnya tuh. Nah, coaching apa? Coaching ini itu lebih tepatnya supaya orang yang mampu membuat Anda jadi mandiri. Itulah dibutuhkan coaching. 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 Ya, coaching. Saya sering salah sebut ini soal. Maaf. Jadi keselet terus lidah saya itu. Jadi ini yang perlu teman-teman tahu gitu. Bahwa coaching itu adalah orang yang mampu membuat Anda mandiri. Bisa menggunakan sistem tradingnya, bisa menggunakan SL-nya, bisa mengantisipasi masalah dalam trading itu. Sebatas apa kerjanya? Ya sebatas itu ada, dia membimbing Anda gitu. Anda sudah bisa sendiri, ya selesai. Yang berikutnya adalah mentor. Nah, ini agak berat tugasnya. Mentor itu bukan hanya melatih Anda untuk bisa trading, bisa profit, dan sebagainya. Tapi tugas berat di mentor adalah masalah lu beribut sama pacar lu misalnya. Anda beribut sama pacar Anda, kekasih Anda, keluarga Anda, istri Anda, masalah hutang dikejar oleh kolektor, itu seorang mentor tuh harus tahu bagaimana menimbulkan orang ini itu, bagaimana cara mengatasi itu, dikasih mentor. Kenapa? Apapun yang di luar sana itu akan mengganggu konsentrasi Anda dalam trading. Contoh sederhana, ada murid saya yang menggunakan EA nih, plotting banyak ya, udah gajah plottingnya itu. Dia ngadu ke saya. Nah, saya harus memberikan semangat, motivasi, membantu dia gitu loh. Walaupun EA-nya bukan EA saya, karena ketika dia trading itu nanti akan terbawa ke sana. Nah, itu tugas mentor lebih berat. Nah, yang berikutnya adalah master. Nah, ini banyak master nih. Ya. Saya juga banyak gelar master saya gitu. Cuma ya saya nggak pernah pakai master gitu. Karena master itu bukan pada gelarnya. Ya kan? Cara kita gitu. Biarkanlah orang menganggap kita master. Saya nggak pernah pakai gelar master. Ya kan? Nah, masternya apa? Master ini orang yang mampu membuat sumber daya manusianya dari mulai titik awal menjadi seorang pengajar, seorang mentor. Berarti menciptakan penerus berikutnya. Nah, itulah master. Nah, sementara di luar sana itu nggak tahu bedanya
mana mentor, mana suhu gitu. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini nanti teman-teman bisa tahu nih, saya kurangnya apa sih? Saya butuh apa sih gitu. Nah, jadi dengan ilmu ini teman-teman bisa tepat butuhnya. Oh, cari si A karena dia bisa begini gitu loh. Si B bisa begini gitu loh. Jadi butuh aja mentor A, mentor B. Sesuai kebutuhan teman-teman semuanya. Sistem trading itu makin simpel. Apa aja bisa disistemkan trading gitu. Karena ini masalah main. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ke depannya. Mudah-mudahan mencari tempat belajar, ya carilah tempat yang demikian sesuai kebutuhan gitu. Kalau teman belum mental, ya udah punya segala masa lalu trauma, ya butuh motivator untuk membukanya itu. Cari motivator yang tepat, inspirator yang tepat. Kalau teman-teman butuh misalnya untuk dibimbing menjadi seorang trader yang bisa mandiri, ya cari coach. Jadi kalau apa yang teman-teman rasakan, itulah teman-teman pilih gitu. Jangan sampai teman-teman ini belajar, sini belajar, buang-buang duit. Yang dapat juga apa? Edukasi. Edukator cukup di sini aja nih, bebas. Free, gratis, kasih NDB lagi. Itu hebatnya Wild Trade. Cukup aja edukasi gitu. Ya, tempat lain edukasi silakan, nggak masalah. Dimanapun Anda belajar nggak masalah. Yang penting Anda tahu saya ini apa sih kekurangannya gitu. Gitu. Nah, ini tambahan dari saya, Pak. Dari setiap ada Zoom begini saya sampaikan supaya teman-teman paham gitu. Gimana Pak Jalan? Silakan, ada pertanyaan. Silakan yang lain Pak. Oh, ini bagus Pak, ya namanya sharing, nggak ada masalah Pak. Disinilah kan trading kan itu nggak ada itu tadi, kita saling berbagi itu nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih, sama semua sih sebenarnya. Hanya yang ada yang duluan start saja seperti itu ya. Oke, baik. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah bonus dan kuis ya, kuis dan giveaway gitu. Oke. Kalau nggak ada, kita akan lanjut sesi berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti sampai sesi ini kita biasanya diskusi sampai batas ya belum tahu, biasanya sampai jam 6 sih. Tergantung ya, tergantung matanya gitu. Siapa yang mau nanti mau tinggal silakan. Oke, kalau tidak ada, oke, terima kasih Pak Jalal. Ternyata belum ada, tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Terima kasih luar biasa kepada Pak Jalal ya, seorang trainer mentor yang selama ini setelah memberikan banyak hal kepada kita yang belum tentu kita dapatkan di luar sana gitu. Karena setiap pandangan itu berbeda-beda ya. Setahu saya juga gitu. Demikian, teman-teman juga demikian gitu. Terima kasih dan kita gitu. Oke, terima kasih Pak Jalal, untuk sesi ini kita tutup. Dan kita tepuk tangan ya buat teman Pak Jalal ya. Terima kasih Pak Jalal, terima kasih A+. Pak Jalal malam ini luar biasa.